Dalam hadits riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Beliau menyatakan, inna baina yaday sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, zuhurul qalam, tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif 15 abad yang lalu. Hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi, tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Substansinya sama, pena itu akan tampil, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Dan di antara keutamaan ilmu dibandingkan harta, bahwa ilmu itu memberikan kebahagiaan yang langgeng. Semakin seorang itu berilmu, semakin jelas apa pilihan yang harus dia pilih di dalam kehidupan. Berbeda dengan harta. Harta itu kebahagiaannya sesaat. Orang berharta mungkin dia bisa, bahagia itu butuh harta kata mereka. Benar, dia membeli kebahagiaan dengan traveling, dengan jalan-jalan, dengan membeli apa yang dia suka. Tapi setelah dia dapatkan apa yang dia inginkan, apakah kebahagiaan itu terus bersama dengan dirinya? Seseorang itu akan merasa bahagia ketika dia menginginkan sesuatu. Setelah sesuatu yang dia inginkan dia dapatkan, sudah biasa. Biasa. Antum mengharapkan gadget tertentu. Wah, happy, senang membayangkan. Atau kendaraan tertentu. Tapi setelah kebeli, kendaraan itu ada di parkiran kita, udah biasa. Ternyata bagusnya, indahnya sebelum dimiliki. Ya, namun tidak dengan ilmu. Kebahagiaan ilmu itu akan terus dirasakan siang dan malam. Akan mengarahkan orang pemilik itu ketika dia salah jalan, ayo belok, balik. Ini kamu salah jalan nih. Maka dia akan merasakan maslahat dan manfaatnya ilmu yang mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya setiap saat dan waktu, langgeng dan abadi. Muda butuh mengisi dengan waktu yang positif. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membuat program dan target. Jadi kita ini diajarkan dalam Al-Quran harus punya target. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka wahai muslimin orang beriman, faltanzur, perhatikanlah apa yang akan kamu kerjakan besok. Ini ilmu psikologisnya. Kalau kita disuruh buat apa? Disuruh buat program dan target. Makanya antum di sini mahasiswa ya, harus punya target dan program. Ya, faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita lihat apa nanti program kita ke depan. Ngapain kita ke depan? Direncanain, harus direncanain. Itu perintah Al-Quran. Makanya antum-antum semua, kita semua harus punya target. Saya selama kuliah di Jogja, TOEFL saya harus 600. Saya selama di Jogja harus bisa bahasa Arab. Selama kuliah 4 tahun, saya harus hafal 30 juz misalnya. Saya selama di Jogja ini, ya harus hafal hadis arba'in lah minimal. Punya target-target positif. Harus punya target begitu. Termasuk teman-teman kalau antum diajak bertengkar sama orang, hindari saja. Dia caci maki dengan apapun, makin keras cobaan datang kepada antum, makin keras kata-katanya segala macam, makin besar pahalanya kalau kita sabar. Bukan pengecut. Justru bukan pengecut. Dalam Islam bukan pengecut. Tinggalkan saja. Karena dianggap dia orang bodoh. Pernah ada orang begitu datang di majelisnya Umar bin Khattab. Umar sangat tegas. Orang semua takut dengan dia. Ada orang tiba-tiba datang dari padang pasir, mengatakan, hai Umar, kau tidak adil pada kami. Langsung Umar marah. Tapi rupanya orang ini ditemani sama sepupunya, kebetulan orang alim. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, Allah mengatakan, wa'arid anil jahilin, dan beralihlah dari orang-orang bodoh. Maka Umar bin Khattab pun redam, karena sudah mendengar firman Allah SWT, lalu dikatakan oleh perawi hadis, dan Umar selalu berhenti pada saat diingatkan dengan ayat Allah. Jadi ada kadang-kadang memang orang bodoh, untuk apa kita layani? Nabi SAW tidak pernah melayani orang-orang bodoh, orang mencaci maki beliau, orang ini dianggap biasa saja. Ya, itu adalah ajang panen pahala buat kita.